kita harus berbicara targetnya adalah guru. Karena jujur sajalah, kita ini yang hadir di sini, duduk di sini adalah produk dari guru honorer. Kita bisa duduk di sini jadi politisi, jadi pejabat, jadi apapun juga. Mungkin dulu pernah diajar oleh guru honorer yang usianya saat ini mungkin sudah 50, sudah 60. Dan mereka sudah mengajar lebih dari puluhan tahun. Ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi video informasi tentang 5 terobosan luar biasa dari Komisi 10 DPR RI yang memperjuangkan tuntutan atau keinginan rekan-rekan guru honorer untuk mendapatkan tambahan afirmasi berdasarkan masa kerja atau pengabdian, kemudian usia dan kondisi daerah bersama dengan Kemendikbudristek. Ini sangat luar biasa. Jadi di sini kami sudah menyiapkan file laporan singkat Komisi 10 DPR RI bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dan perpustakaan nasional, teman-teman ya. Jadi di sini sifat rapatnya itu adalah terbuka. Jenis rapatnya rapat kerja fisik dan virtual. Pimpinan rapat adalah Bapak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Kemudian hadir Komisi 10 DPR RI 36 orang dari 52 anggota Komisi 10 DPR RI. Kemudian hadir dari pemerintah itu adalah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim beserta jajarannya. Nah, di sini kita lihat bahwa di pendahuluan rapat kerja Komisi 10 DPR RI secara fisik dan virtual itu dibuka pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat oleh Bapak Saiful Huda selaku Ketua Komisi 10 DPR RI setelah quorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Di sini teman-teman ya, yang harus kita ketahui ada 5 terobosan yang sangat luar biasa dari Komisi 10 DPR tentunya bersama dengan Kemendikbudristek. Di sini rapat diawali dengan pengantar ketua rapat, dilanjutkan pemaparan dari Mendikbudristek serta menampung pertanyaan saran dari anggota Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini kita lihat kesimpulan dan keputusan. Pertama yaitu perkembangan seleksi 1 juta P3K guru. Jadi di sini Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk sungguh-sungguh memperhatikan pendapat, kemudian aspirasi dan masukan dari Komisi 10 DPR RI sebagai berikut. Jadi di sini ada 5 poin desakan Komisi 10 DPR RI kepada Kemendikbudristek dan merupakan salah 5 terobosan yang langsung nyata untuk rekan-rekan guru honorer ya. Di sini Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk merumuskan transisi kebijakan bagi peserta seleksi P3K yang memiliki keterbatasan menggunakan perangkat IT dalam seleksi dan untuk memperbaiki proses seleksi yang ada. Artinya di sini bagi teman-teman yang kesulitan dalam penggunaan perangkat IT terutama pada saat mengikuti ujian, itu Kemendikbudristek Komisi 10 DPR RI itu mendesak Kemendikbudristek agar adanya transisi kebijakan ya. Jadi minimal ada semacam perbedaan bagi peserta yang kesulitan menggunakan perangkat IT sehingga tetap membuka peluang rekan-rekan guru honorer untuk lolos ya, seperti itu maksudnya. Kemudian terobosan yang kedua dari Komisi 10 DPR RI adalah mendesak Kemendikbudristek RI untuk memberikan tambahan nilai afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Jadi di sini yang menjadi keinginan atau harapan dari seluruh teman-teman guru honorer yang mengikuti seleksi P3K guru. Di sini poin 2 yang ditunggu yaitu Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memberikan tambahan nilai ya. Yang mana saja? Yang
pertama itu adalah tentunya di kompetensi teknis ya, dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama usia, kemudian ini yang ditunggu-tunggu adalah pengabdian, artinya adanya afirmasi yang melihat lamanya pengabdian guru honorer. Kemudian aparat afirmasi khusus bagi penyandang disabilitas dan daerah tertentu. Nah, maksudnya daerah tertentu atau daerah tertentu itu maksudnya adalah daerah 3T atau daerah tertinggal ya, terluar ya. Kemudian daerah pasca bencana dan tentunya daerah konflik itu juga perlu diberikan afirmasi untuk guru honorer yang ada di daerah tertentu seperti itu ya. Jadi ini yang sangat luar biasa dan semoga itu bisa diperjuangkan dengan semaksimal mungkin oleh Kemendikbudristek dan tentunya Komisi 10 DPR RI seperti itu. Kemudian di sini poin ketiga terobosan dari Komisi 10 DPR RI di poin ketiga ini juga luar biasa adalah Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk memaksimalkan ya, memaksimalkan kesempatan pemilihan formasi yang masih kosong kepada pelamar guru honorer untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan 3. Nah, ini yang juga cukup penting, artinya minimal teman-teman guru honorer itu bisa tercover semua. Jika seandainya teman-teman belum lolos di tahap pertama, itu teman-teman bisa tercover semua di tahap kedua ataupun di tahap ketiga. Luar biasa sekali ya, ini poin yang cukup menentukan selain poin 2 juga tadi ya. Kemudian berikutnya adalah Komisi 10 DPR RI itu mendesak Kemendikbudristek RI untuk menunda pengumuman ya, ini menunda pengumuman seleksi guru P3K tahap 1 2021 yang rencananya diumumkan pada tanggal 24 September. Jadi besok ya, besok harusnya sudah pengumuman, namun di sini kayaknya ditunda ya. Karena kenapa dikatakan ditunda? Karena menurut Mendikbud Kemendikbudristek itu sudah mengirimkan surat permintaan atau permohonan penundaan kepada Panselnas ya dan Kemenpan RB seperti itu. Kemudian terobosan yang kelima adalah di sini teman-teman ya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk membuat skema bantuan tes swab antigen bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Artinya di sini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan tentunya ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Kemendikbudristek ya, dengan memohon agar adanya swab antigen gratis kepada seluruh pelamar P3K guru ya, seperti itu. Dan di sini mungkin misalkan di tempat tesnya nanti itu disiapkan memang ya, mungkin ini permintaan dari Komisi 10 DPR adanya skema bantuan tes swab antigen bagi guru honorer yang mengikuti ujian, berarti di lokasi ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keenam di sini tambahan, Komisi 10 DPR RI dan Mendikbudristek sepakat akan menjadwalkan rapat kerja terkait mengetahui tindak lanjut keputusan rapat kerja hari ini mengenai permasalahan seleksi P3K tahap 1 untuk jabatan fungsional guru paling lambat sebelum tanggal 6 Oktober. Jadi di sini antara Komisi 10 DPR dan Kemendikbudristek akan mengadakan kembali tindak lanjut, berarti akan mengadakan kembali rapat kerja mungkin teman-teman ya, itu sebelum tanggal 6 Oktober mengenai hasil rapat hari ini, apakah sudah bisa teraplikasi dengan baik, sudah bisa dilaksanakan di lapangan, itu akan ditindaklanjuti kembali antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI. Dan menurut admin pribadi di sini, apa yang dilakukan Komisi 10 DPR RI itu sudah mencerminkan bagaimana caranya Komisi 10 DPR RI itu betul-betul memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama aspirasi guru-guru honorer ya, karena Komisi 10 DPR RI itu memang yang membidani terkait dengan masalah pendidikan seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah 5 atau 6 terobosan dari Komisi 10 DPR RI bersama dengan Kemendikbudristek dalam rangka memberikan tambahan afirmasi kepada teman-teman guru honorer.
Semoga dengan video ini teman-teman bisa termotivasi dan teman-teman bisa selalu optimis bahwa masih ada peluang untuk menjadi guru ASNP 3K di tahun ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.